Wongso itu hari ini bebas. Data-data yang mungkin masyarakat tidak punya tentang Jessica Wongso. Tapi udah tahu tentang dupliknya dari Bang Oto ya. Saya semakin yakin Jessica itu adalah pelaku. Akan ke tempat Om Deddy dulu atau ke tempat Denny Sumargo dulu? Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini kita bakal ngebahas kasus apa? Yang lagi viral adalah kasus Jessica Wongso. Jadi kita bakal reaction gitu kan dari berbagai sudut pandang netizen gitu kan tentang bebasnya Jessica. Kalau kalian flashback dulu, ada namanya podcast ya, Deddy Kobuzer, ada podcast Denny Sumargo, kok jadi Deddy terus ya. Ya kita bakal tunggu saja apakah Jessica Wongso bakal ke podcast mereka berdua, karena kan dulu viral juga tuh Deddy Kobuzer ngebahas Jessica Wongso yang nggak percaya lah intinya. Ya udah, kita bakal coba mampir dan kita rangkum dan bagaimana komentar netizen. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga tuh kalian like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Buat teman-teman yang pengen mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks yang udah memberikan super thanks. Thank you, terima kasih banyak. Kita nggak usah berlama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, mungkin untuk penjelasannya, rangkumannya kenapa Jessica Wongso bisa bebas, kita dengerin dari penjelasan dia saja. Let's go. Lo tau kan Jessica Wongso udah bebas? Gue rangkumin pertanyaan besar netizen. Kenapa Jessica udah bisa bebas dan kenapa Jessica makin glowing setelah keluar dari penjara? Jadi guys, setelah Jessica mendekam di penjara dari tahun 2016, akhirnya dia bisa bebas. Kok bisa bebas bang? Bukannya kena pidana 20 tahun ya? Jadi guys, Jessica ini masih bebas bersyarat dan masih harus wajib lapor sampai tahun 2032. Menurut Humas Ditjen Permasyarakatan, Jessica bebas bersyarat karena selalu berkelakuan baik dan mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Intinya hukum pidana masih berlaku di Jessica Kumala Wongso. Tapi karena Jessica berkelakuan baik selama ini, Jessica boleh menjalani hukuman di luar lapas dengan syarat harus wajib lapor sampai tahun 2032. Setelah kasus cyanida dalam es kopi yang udah menjerat Jessica, sampai akhirnya muncul film dokumenter Netflix Ice Cold yang dimana kasusnya keangkat lagi dan bikin kita mikir ulang tentang kasusnya. Tapi sampai detik ini Jessica Kumala Wongso sama sekali nggak mengakui kalau dirinya bersalah atas kematian Mirna Salihin. Kedua, kenapa Jessica bisa makin glowing setelah keluar dari penjara? Ini juga nih faktornya. Ada spekulasi yang paling masuk akal. Pertama, karena Jessica selama ini hidup di lapas, dia jadi jarang kena paparan matahari sama polusi. Terus jam tidur, olahraga, sama pola makan dia pasti teratur dan nggak makan macem-macem kayak kita yang di luar sini. Jadi kayak bisa merawat diri tapi dari dalam, bukan dari luar. Kedua, terus kok bisa cat rambut sih di dalam lapas? Jadi guys, menurut informasi di dalam lapas itu ada yang namanya program pembinaan. Jadi setiap orang yang punya bakat atau keahlian yang bisa dijadikan sebuah jasa akan ditawarkan ke sesama penghuni lapas. Salah satunya ya skill persalonan kayak cat rambut atau krimbat, mungkin bisa mereka tawarin jasanya. Anyway, setelah Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat, apakah bakalan ada cerita lain yang keangkat dari kasusnya? Apalagi pasti kan akan diundang podcast sana sini, pasti bakal ada keselip obrolan plot twist dari kasusnya lagi. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Bener. Jadi kita kan udah denger dari sudut pandang ayahnya Mirna ya. Ya banyak sih isu-isunya sih tentang kayak gini ya. Ngomongin podcast, sebelum kita ngomongin masuk ke podcast ya. Jadi emang banyak isu-isunya. Denger dari ceritanya si ayahnya Mirna ya. Nah ini, hanya demi berebut asuransi Mirna 65 miliar yang ada di Singapura, ayahnya tega meracuni Mirna dengan cyanida. Nah ini gua nggak tahu ini infonya, beritanya bener atau tidak ya, atau hoax, kita tidak tahu ya. Nah jadi kayaknya sekarang ayahnya Mirna nih bakal tersudutkan, karena kan emang sih kalau isu desus-desusnya sih ya, kabar anginnya emang cair gitu ya. 65 miliar, ada isunya 60 miliar itu nggak diambil oleh ayahnya Mirna ya, kayak gitulah ya. Gimana teman-teman ya? Oke, kalau masalah glowing sih ya emang sih tambah glowing ya. Karena kan tergantung hormonnya orang-orang beda-beda. Kita bisa lihat dari video yang ini ya. Contohnya nih dari kasus Gaga sebelum masuk penjara kan, keren. Pas sudah masuk penjara lihat. Kalau kata netizen maghrib. Nah, Jessica sebelum masuk penjara nih, nah keluarnya tambah glowing ya. Ya emang dasarnya glowing sih emang. Ya emang dasarnya kan. Karena kan
tiap orang punyai namanya sisi hormon beda-beda ya, keren ya. Ya itulah kelebihan dari si Jessica Wongso. Oke, kita balik lagi ngomongin podcast ya. Kita masuk ke podcast. Kalian pernah denger dong podcastnya Deddy Corbuzier yang menyudutkan Jessica. Kalau Jessica tuh emang benar-benar pelaku, tapi sekarang dibebasin. Nah, kita coba comeback dulu mungkin buat teman-teman yang pengen mengingat lagi apakah mereka bakal diundang. Kita dengerin dari pernyataan Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier, saya tidak mengatakan Jessica bersalah atau tidak karena saya tidak punya wewenang untuk itu. Ya, cuma kan asumsinya seperti itu ya. Jadi pemikiran netizen tergiring, jadi ya Jessica bersalah sih. Kita dengerin nih podcastnya Deddy Corbuzier. Yang mungkin saya punya data-data yang mungkin masyarakat tidak punya tentang Jessica Wongso. Data-data. Jadi kalau mau riset-risetan, saya juga mencoba, gak hanya dari dokumenter Netflix yang bisa riset. Nah, menurut saya ini ada dua kemungkinan. Dari semua data-data ini, dari wawancara dengan Pak Otto kemarin, dari Netflix itu kemarin, ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, Jessica Wongso tidak bersalah dan dihukum. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Jessica bersalah dan secara psikologis, dari ilmu psikologi yang saya punya, bahkan dia psikopat. Dan kalau Anda tahu bahwa kemarin itu ada bagian dari podcast yang saya potong. Sudah tayang lalu saya potong. Itu atas permintaan Pak Otto untuk dipotong karena mungkin ada kata yang salah dari beliau untuk dipotong kalau Anda bertanya. Dari sana saya nggak mau tinggal diam. Saya minta tim saya untuk membuat riset tambahan dan saya melakukan riset tambahan dan saya memiliki ini semua, bahkan ada puluhan video dari Jessica Wongso sampai ketika dia di dalam sel. Jadi contohnya sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dipindah selnya. Nanti kita putar di belakang. Bahkan saya punya ratusan data baru. Ingat ya, saya tidak mengatakan Jessica bersalah atau tidak. Karena saya tidak punya wewenang untuk itu. Saya hanya akan melampirkan bukti-bukti valid yang ada. Karena sebagai media kita lihat dari dua sisi. Karena menurut saya, dari hal ini, yang paling diuntungkan itu bukan masyarakat, bukan Jessica, tapi Netflix. Dan Netflix pasti akan membuat cerita yang membuat masyarakat pingin nonton. Nggak mungkin dia bikin cerita, wah pelakunya ini, pembunuhnya ini, selesai, tidak ada cerita. Oke, yang diuntungkan Netflix ya. Nah ini jadi kalau kalian lihat dokumen yang dipegang Deddy Corbuzier itu kayak sebenarnya sih lebih data yang dimana membantah ya benar-benar si Jessica Wongso ini adalah bersalah gitu. Jadi omongan yang disampaikan Jessica Wongso yang pernah masuk ke dalam sel tikus segala macam itu hoax gitu ya. Itu hanya dibuat-buat, ditambah dramatisir aja biar kita lebih kasihan. Nah gitulah ya intinya. Jadi ya banyak netizen, loh kok Deddy Corbuzier jadi dukung si A? Siapakah si A itu? Mari kita bahas. Si A itu ada di podcastnya Denny Sumargo. Let's go. Kita ngomongin dari sisi Denny Sumargo ya. Let's go. Ini dia. Let's go ya. Itu bukan berarti dia sebagai pelapor kita langsung serta-merta menyatakan dia sebagai orang yang benar. Tapi ada nggak usaha intervensi yang dilakukan oleh bapaknya pada saat itu kepada pihak jaksa? Sama sekali tidak ada. Karena kami benar-benar berusaha untuk ini independen dan tidak terpengaruh. Ini kan si karena sorotan dari awal begitu besar. Ya. Sekali langkah salah itu imbasnya sangat besar kepada institusi juga. Berarti Mas Andi dan tim saat itu udah memperhitungkan apabila karena sangat kontroversi. Nyangka nggak berapa tahun kemudian ini ke-up lagi? Nyangka nggak? Nggak nyangka sama sekali. Sama. Tapi udah tahu tentang dupliknya dari Bang Otto ya? Itulah yang saya semakin yakin bahwa Jessica itu adalah pelaku. Itu mungkin sudah patah arang ya. Logika yang dibangun oleh kuasa hukum bahwa Mirna itu kan mati bukan karena sianida. Itu kan selalu. Jadi bukan berarti dia sebagai itulah ya. Ya intinya sih kalau dari kasus Jessica ini banyak plot twist yang janggal ya. Dari pemeriksaan, dari otopsi, ya itulah ya. Ngomongin podcast, kira-kira podcast siapa deh yang bakal didatengin Jessica Wongso? Kita tahu dong. Kalau di Indonesia ada sebuah kasus ketika dia keluar ataupun muncul di media pasti bakal diajak ke podcast buat ngelihat dari sisi plot twistnya, cerita dari sisi dia. Tapi gue emang menunggu sih. Tapi ya, kita bakal lihat apakah masuk ke Deddy atau Denny Sumargo duluan nih. Ya.
Lihat, kita dengerin tanggapan netizen. Jessica Wongso dinyatakan bebas. Kalian udah pada tahu belum? Dan dia udah konversi pers ya guys. Oh my god. Jadi bagi yang kaget kenapa dia udah bebas gitu ya, karena dia dibebaskan secara bersyarat, pembebasan bersyarat, dikasih remisi itu 58 bulan 30 hari kalau gua nggak salah ya. Jadi dia dikasih mungkin kayaknya gara-gara bonus 17-an ya, feeling gue seperti itu. Dan di pertanyaan otak gue sekarang adalah dia akan ke tempat Om Deddy dulu atau ke tempat Denny Sumargo dulu. Ayo menurut kalian tebakannya siapa? Tapi maksud gue cukup senang karena dia dibebaskan gitu ya, paling nggak pembebasan bersyarat, karena menurut gue kasus ini banyak banget celahnya dan gue nggak bisa 100% ke sana 100% ke sini, gue juga nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu cuman mereka doang yang tahu ya? Tapi paling enggak dengan adanya ini ada sedikit kelegaan lah kalau di gue nya gitu loh, kayak ini kasus emang udah kayak ada masalahnya gitu loh. Jadi dengan si Jessica dibebasin paling enggak kayak ya udahlah gitu kan, dia juga ikhlas. Gue ngeliat dianya juga udah legowo gitu loh, dianya udah ya udahlah gitu, udah terjadilah. Dia juga cukup berbesar hati ya. Jadi gue tunggu kehadiran Jessica di podcast yang akan memanggil Anda, dan gue lihat ke depannya dia akan jadi apa ya. Jessica. Ya. Siapa duluan nih antara Deddy Corbuzier atau Denny Sumargo? Harapan netizen adalah dia bisa diundang di beberapa podcast dan menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi tanpa ditutupi dan tanpa ada ancaman dari luar gitu. Maksud gue kayak kita nih sebagai netizen benar-benar penasaran banget sebenarnya tuh gimana sih, apalagi dengan keluarnya film dokumenter yang Netflix itu. Kan kita tuh banyak berargumen ya, banyak berspekulasi gitu kan. Makin penasaran sebenarnya apa yang terjadi, dan kita tuh ngerasa kayak dia tuh nggak salah gitu. Dan harapan kita semua nih netizen, gue tahu nih pasti pengennya si Jessica ada speak up gitu di podcast siapa kek. Yang penting kita semua tuh puas gitu, bisa menjawab semua rasa penasarannya. Bener gak? Harapan gue juga gitu sih. Dan benar, yesterday. Untuk menghitung waktu 8 tahun yang dia habiskan di dalam penjara, kalau seandainya dia benar-benar gak bersalah nih ya. Gila, gue gak habis pikir. Gue gak ngerti lagi. Dan itu juga baru denger dari teman-teman gue tadi yang tentang kasus Vina. Tahu kan Vina yang difilmin sampai filmnya 5 juta. Ternyata kasusnya tuh hampir sama ya. Aduh, Indonesia si gimana Vina sih, gak ngerti lagi gue. Dan ini kalau sampai nih si Jessica ternyata benar-benar bersalah nih, terus dia udah menghabiskan waktu selama 8 tahun di penjara. Waduh, wow, gak ngerti lagi gue. Kayak gampang banget gitu ya, memutuskan sesuatu yang belum tentu benar-benar dia gitu. Mungkin seandainya memang dia tuh bukan tersangka aslinya dan dia bukan pelakunya gitu. Kayak gampang banget menghancurkan masa depan orang Indonesia ini. Gue gak ngerti lagi, apalagi kasus Vina yang menurut gue kayak plot twist banget anjir. Udah tahu belum sih beritanya? Gue juga gak males cari beritanya, kan cari aja. Udah pada tahu kan ya guys? Oke, kasus Vina plot twist banget anjir. Ya intinya kenapa dia bisa bilang plot twist dan kenapa saya ketawa, karena kita nggak expect ya. Kok yang jadi berbalik kasus nih, malah 8 terpidana yang awalnya kita nyari pelaku DPO, taunya nggak ada DPO-nya. Plot twist banget, kita nyari apa DPO ya, nggak ada. Jadi sekarang malah isunya kecelakaan, plot twist ya, bukan kasus pembunuh ya, malah kecelakaan, plot twist. Dan ya yang tangkap korban salah tangkap jatuhnya ya. Ya kita lanjut lagi dari sisi netizen yang selanjutnya, let's go. Bebas bersyarat ya. Yang kita tahu Jessica ini adalah tersangka dari kasus kopi sianida yang dahulu korban Mirna Wati Salihin ya. Nah ini bagi saya sih agak janggal ya, karena dari vonis yang ditetapkan itu kan sekitar 20 tahun karena diduga ini adalah pembunuhan berencana ya kan. Tapi ya dijalani hanya 8 tahun ya. Ya memang sih kita tidak bisa mengesampingkan bahwa banyak mengatakan Jessica ini adalah korban juga ya, karena dia dinyatakan sebagai tersangka ya mirip-mirip seperti
kasusnya Saka Tatal ya, kasusnya Vina Cirebon ya, terkesan dipaksakan ya. Jadi kita nggak tahu lah ya benar apa tidaknya ya kan. Cuman nih kalau seandainya dia memang pelakunya, terus dijalani hanya 8 tahun, keadilannya di mana? Iya sih. Tapi Jessica bukan divonis atas tidak bersalah ya. Atas tidak bersalah itu bukan, tapi dia emang dibebaskan atas perilakuan baik, teman-teman. Mungkin ini ada netizen yang bisa lebih menjelaskannya, mungkin lebih enak daripada saya ya, teman-teman. Kita reaction aja, lanjut lagi. Guys, mungkin banyak yang nggak tahu kalau Jessica Wongso itu hari ini bebas bersyarat. Dia keluar dari lapas itu sekitar jam 9.30 WIB dan dia mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Buat kalian yang lupa, Jessica memulai masa hukumannya itu di tanggal 30 Juni 2016. Berarti dia menjalani masa hukumannya itu udah selama 8 tahun 1 bulan 17 hari. Walaupun dia udah bebas, tapi dia tetap harus wajib lapor ke Badan Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara. Jessica juga akan menjalani pembimbingan hingga tanggal 27 Maret 2032. Banyak yang bertanya-tanya juga kok bisa Jessica Wongso ini mendapat bebas bersyarat. Sebenarnya kuasa hukumnya juga nggak tahu kenapa Jessica ini bisa tiba-tiba mendapat bebas bersyarat. Pak Otto selaku dari kuasa hukumnya juga kaget mendengar kabar ini. Tapi dugaan utama kemungkinan si Jessica ini selama menjalani pidana berperilaku baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana. Buat kalian yang bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan bebas bersyarat? Jadi bebas bersyarat itu adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak pidana ke kehidupan masyarakat usai memenuhi syarat yang ditentukan. Pembebasan bersyarat itu merupakan salah satu bentuk hak yang bisa diterima oleh narapidana. Tapi cara dapatnya juga nggak segampang itu ya. Tetap harus mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Jadi pemberian itu tuh bertujuan untuk memberi motivasi dan kesempatan ke narapidana guna mendapat kesejahteraan sosial, pendidikan, dan keterampilan saat berbaur dengan masyarakat. Terus kriterianya tuh apa aja nih? Yang pertama, telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana dan tidak kurang dari 9 bulan. Yang kedua, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan. Yang ketiga, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Yang keempat, masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Yang kelima, bagi anak negara, pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun. Jadi mungkin setelah pertimbangan itu, Jessica dinyatakan layak untuk mendapatkan bebas bersyarat. Nah, itulah ya teman-teman penjelasannya. Harusnya kalian udah paham lah ya. Yang dibebasin karena emang kelakuan dia emang udah baik lah di sana, teman-teman ya. Iya sih, kalau kita denger isu-isunya sih baik ya, dia ngejahit, dia tekun. Karena kan pas itu ada namanya anak PKL kalau nggak salah yang di lapas, dia menceritakan tentang Jessica Wongso, karena kan saya udah banyak ngikutin kasus si Jessica, kasus Jessica, bukan Vina ya, Jessica gitu. Jadi ada yang PKL di sana lah, intinya menceritakan kalau Jessica senang senyum, di sana dia semangat, dia ngerjain sesuatu dia dengan senyum gitulah. Intinya mungkin kalau ada yang belum ngikutin, karena saya kan udah ngikutin cukup lama ya kasus ini. Oke, kita coba lihat tanggapan tentang netizen. Kasus kopi sianida bersama dengan kasus Vina di tahun 2016 ya. Cuma pada waktu itu kasus sianida lebih viral. Bener, yes. Tapi Vina juga viral, teman-teman. Cuma emang gak seviral Vina. Karena kalau kasusnya si Jessica itu kan udah bawa nama-nama Australia dari luar negeri lah ya. Karena kan dia pernah tinggal di luar negeri. Jadi ya, dan kasusnya itu meninggal di kafe yang cukup ternama pada waktu tersebut. Makanya ini cukup viral. Kalahlah si Vina. Udah ya, jangan cucukologi lagi ya. Polisi takutnya kalau PK nanti takut kasusnya kayak kasus Vina. Maka sebelum itu terjadi Jessica dibebaskan. Nah kan ini plot twist nih kan, skenario baru lagi buat netizen. Next, Jessica Wongso cantik ya. Ya, jadi dia nggak balik Australia dulu ya. Ya enggak lah bro, kan dia masih diawasi gitu. Dia harus wajib lapor. Dan dia kalau misalnya pengen keluar negeri ya harus izin juga. Mungkin karena sih kurang tahu informasi seperti hal-hal seperti ini. Ya itulah tentang Jessica Wongso, bukan si Vina. Jadi kalau misalnya ada yang terbalik-balik ya sorry banget, kan ini kasus tahunnya sama dan namanya hampir mirip ya, walaupun agak jauh. Ya itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan ini berbagai tanggapan netizen. Nah coba nih dari tanggapan kalian gimana tentang kasus pembebasan Jessica Wongso. Ya itu aja, saya Valdi undur diri dulu. See you guys. Kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata-kata salah. Yaudah, saya undur diri dulu. See you.
goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.